Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Granata Mufaroka dari kelas 3F, Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai virus corona itu sendiri. Jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan. Sebenarnya virus corona sendiri ini sudah ada sejak lama, namun itu menginfeksi hewan. Baru-baru ini pada awal Desember 2019 itu baru ditemukan bahwa virus ini tuh dapat menginfeksi manusia. Nah, kasus pertamanya itu berada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Nah, virus ini kemudian terus menyebar luas di Cina sehingga pada tanggal 23 Januari 2020 pemerintah Cina memberlakukan lockdown secara bertahap, mulai dari ibu kota Provinsi Hubei yaitu kota Wuhan sampai semua wilayah yang berada di Provinsi Hubei, Cina. Nah, selain menyebar luas di Cina sendiri, virus ini juga menyebar di seluruh dunia. Sampai pada tanggal 11 Maret 2020, WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa meningkatkan status virus corona ini menjadi pandemi global. Sampai video ini dibuat, yaitu tanggal 7 Maret 2020, sebanyak 1.347.330 orang di seluruh dunia yang terkena virus corona, dan juga ada 74.795 orang yang meninggal diakibatkan virus corona itu sendiri. Nah, virus corona ini diketahui telah menyebar ke 209 negara. Nah, virus corona ini memiliki banyak akibat yang berdampak pada perekonomian global. Salah satunya itu adanya penurunan pendapatan negara dan juga terganggunya berbagai kegiatan ekonomi di berbagai negara. Jadi ekonomi global itu terganggu oleh adanya virus corona ini atau COVID-19 ini sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa dampak positif dari virus corona itu sendiri. Salah satunya itu adalah penurunan polusi udara yang diakibatkan beberapa wilayah di Cina itu melakukan lockdown, dan juga ada beberapa negara yang melakukan lockdown, sehingga kan polusi udaranya berkurang, sehingga kualitas udaranya itu meningkat menjadi lebih baik. Nah, virus ini tuh menginfeksi banyak negara. Nah, Amerika itu merupakan negara dengan kasus infeksi coronavirus tertinggi di dunia. Kemudian ada Spanyol, Italia, dan Jerman. Keempat negara ini merupakan negara-negara dengan jumlah kasus terbanyak, bahkan melampaui Cina yang merupakan negara di mana COVID-19 ini muncul pertama kalinya. Bahkan Italia itu merupakan negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia akibat coronavirus. Nah, pada tanggal 25 Maret 2020 pemerintah Cina ini sudah secara berangsur status lockdown dari Provinsi Hubei, dan khusus untuk kota Wuhan, status karantina wilayahnya itu direncanakan akan berakhir pada 8 April 2020. Nah, kasus pertama dari virus corona di Indonesia sendiri itu ditemukan di Jakarta, dan pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman bahwa ada 2 pasien yang terinfeksi oleh virus corona itu sendiri. Nah, virus corona di Indonesia itu terus menyebar sampai saat ini. Ada sekitar 2.491 orang yang terkena virus corona dengan sebanyak 209 orang yang meninggal diakibatkan virus corona. Nah, penyebaran virus corona di Indonesia itu terus terjadi. Nah, penyebaran yang terus menyebar ini membuat pemerintah itu menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan gerakan social distancing atau stay at home, sehingga semua kegiatan masyarakat dilakukan di rumah. Nah, pada tanggal 16 Maret
2020 itu sudah banyak sekolah ataupun universitas yang meliburkan siswanya, sehingga kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di rumah atau biasanya disebut study at home. Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan work from home untuk mengikuti himbauan dari pemerintah yang mengatakan kita harus melakukan social distancing sendiri. Nah, karena banyak orang yang sudah terinfeksi virus corona itu sendiri, pemerintah itu juga menghimbau masyarakat agar tidak mudik ke daerah masing-masing. Namun kita lihat kan di berita masih banyak warga negara Indonesia yang masih mudik karena berbagai alasan itu sendiri. Nah, pada tanggal 6 April 2020, Bapak Presiden Joko Widodo juga mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam mengenani penyebaran wabah virus corona itu sendiri. Nah, kemudian saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai perubahan pasar yang terjadi di Indonesia melalui dua aspek. Yang pertama dari aspek perilaku konsumen, yang kedua dari aspek pelaku bisnis itu sendiri. Yang pertama dari aspek perubahan perilaku konsumen. Jadi pemerintah kan telah menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing atau stay at home. Nah, maka masyarakat Indonesia sekarang cenderung melakukan seluruh aktivitasnya itu di rumah, mulai dari bekerja, belajar, dan juga ada beberapa orang nih yang lebih memilih untuk berbelanja online daripada offline, karena ada beberapa orang itu yang takut untuk keluar rumah membeli kebutuhan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online. Nah, penjualan secara online itu mengalami peningkatan. Namun walaupun begitu, ada perubahan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi sebelum adanya virus COVID-19 ini kan biasanya masyarakat Indonesia itu cenderung membeli kebutuhan seperti kebutuhan yang bukan kesehatan atau kebersihan kan. Contohnya tuh kayak baju dan lain sebagainya. Nah, setelah adanya COVID-19 di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia itu sekarang cenderung membeli alat-alat kesehatan ataupun kebersihan. Contohnya itu masker, habis itu hand sanitizer, terus juga ada beberapa orang yang membeli suplemen atau vitamin C agar menjaga imun tubuh mereka. Nah, ini tuh menjadi imbas yang terjadi karena adanya COVID-19 di Indonesia. Nah, pada awal pemerintah mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang sudah terinfeksi dari virus corona itu sendiri, ada di Jakarta. Kemudian itu supermarket di Jakarta itu langsung dipenuhi orang-orang yang ingin menyetok kebutuhan mereka, dan kebanyakan orang ini tuh menyetok bahan-bahan makanan yang tidak mudah busuk. Contohnya itu mie instan. Ada beberapa orang itu yang membeli mie instan itu sampai 2-3 kardus mie instan karena mereka itu takut akan virus corona ini. Jadi itu awal-awal terjadi, awal-awal saat pemerintah mengumumkan bahwa ada 2 orang yang terinfeksi virus corona. Nah, namun pemerintah itu segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya panic buying ini, itu dengan membatasi jumlah pembelian seperti di bahan-bahan tertentu seperti mie instan itu dibatasi, gula juga dibatasi, habis itu masker itu pembeliannya juga dibatasi, setiap harinya itu minimal berapa itu ada. Nah, ini tuh juga menjadi salah satu perubahan yang terjadi menurut aspek dari perilaku konsumen. Nah, kalau dilihat dari
konsumen itu sekarang lebih membeli dari online daripada offline. Saya lihat sendiri itu di offline kan, di toko-toko offline itu sudah mulai sepi. Habis itu tuh terutama di pasar itu sekarang sudah sedikit sepi daripada sebelumnya. Jadi perubahan ini terjadi karena orang-orang itu takut untuk keluar rumah. Selanjutnya yang kedua itu dari aspek pelaku bisnis. Nah, dari pelaku bisnis sendiri itu terjadi penurunan yang drastis. Ini terjadi di toko-toko offline karena masyarakat kan enggan untuk pergi keluar rumah, jadi penjualannya itu berkurang. Nah, selain itu tuh sekarang itu juga ada pembatasan jam buka, sehingga itu terjadi penurunan pendapatan bagi toko-toko offline ini. Nah karena itu banyak yang beralih ke mereka tuh membuat toko online gitu, jadi mereka beralih ke online. Pembatasan ini tuh ada contohnya itu di pasar di Jakarta itu sekarang itu cuma dibatasi buka selama 2 jam, jadi cuma itu aja, terus nggak akan buka lagi. Terus kemarin ada isu bahwa pasar di Surabaya juga akan ditutup, jadi banyak toko-toko offline itu yang mengalami penurunan pendapatan. Nah, selain itu tuh sekarang setiap malamnya itu ada patroli yang mengharuskan toko-toko offline atau toko-toko makanan yang ada di jalan itu tutup, itu maksimal itu sampai jam 9 malam harus ditutup. Nah, hal ini tuh juga mengurangi pendapatan dari toko-toko offline ini. Jadi itu adalah perubahan yang terjadi di pasar menurut dua aspek tersebut. Nah, juga sebagai tambahan, di akun resmi Instagramnya Dinas Kertrans DKI Jakarta, itu akun Instagram resminya dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta itu mengumumkan bahwa ada 162.416 pekerja di ibu kota yang dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, hal ini tuh disebabkan akibat lesunya ekonomi nasional karena COVID-19 ini sendiri. Nah, jadi banyak pelaku bisnis itu kan yang omsetnya itu mengalami penurunan, sehingga ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK. Nah, ini kan juga merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak punya penghasilan. Nah, mereka yang tidak punya penghasilan ini kan untuk melakukan pembelian kan jadinya berkurang karena mereka tidak ada pendapatan yang masuk. Saja yang saya lakukan jika saya itu adalah pelaku bisnis dengan situasi seperti ini. Yang pertama-tama saya itu akan membuka toko online juga, karena kan sekarang jam buka dari beberapa toko kan sudah dibatasi, dan itu hampir di Malang sendiri itu sudah dibatasi, itu maksimal pokoknya jam 8-9an itu harus tutup. Jadi gak ada orang yang berkumpul gitu. Nah, jadi kan jam bukanya terbatas, jadi saya akan lebih memilih untuk membuka online juga, karena di online kan tidak ada batasan waktu. Terus kan juga ada beberapa masyarakat juga yang kemarin kan ada berita bahwa uang itu menjadi salah satu penyebar dari mempercepat penyebaran dari COVID-19 ini. Makanya banyak orang yang takut kan melakukan pembayaran secara tunai. Jadi kelebihan dari online sendiri kan kita bisa menggunakan e-payment untuk mengurangi itu juga. Selain itu, kenapa saya membuka online? Karena kan kalau online kan tidak terbatas di suatu wilayah, sedangkan kalau offline kan cuma terbatas, cuma area situ aja kan. Tapi kalau online itu tidak.
Nah, saya akan membuka toko online itu di platform kayak marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Karena ini kan udah marketplace yang udah terkenal di masyarakat Indonesia. Jadi lebih mereka itu konsumen lebih nyaman, lebih merasa aman gitu kalau belanja di marketplace ini. Selain itu saya juga akan membuat Instagram untuk meningkatkan pembelian. Jadi kita harus pintar-pintar mencari peluang dengan adanya ini tuh. Jadi dengan adanya virus corona ini kita juga bisa memperluas jaringan bisnis kita dengan membuka online. Kalau semisal kita dulunya itu hanya punya toko offline aja, kita kan bisa memperbanyak jaringan bisnis secara online. Nah, saya juga bikin Instagram itu karena di Instagram atau sosial media yang lain itu ada kayak jadi biasanya orang kan scroll Instagram terus lihat ada iklan bagus itu beli gitu. Terus saya juga akan secara aktif itu mempromosikan produk saya melalui media sosial dan juga WA. Jadi kalau saya udah punya konsumen yang berlangganan ke saya akan pasti terus untuk mempromosikannya kepada mereka sehingga mereka itu jadi tertarik dengan produk saya walaupun dengan keadaan seperti ini. Terus saya juga akan menawarkan beberapa opsi-opsi yang lain gitu. Bisa kok dengan transfer, pembayaran bisa transfer. Terus saya juga bisa antar ke rumahnya. Kalau nggak mau diantar ke rumahnya kan bisa kita paketkan seperti itu. Jadi dengan situasi seperti ini kita harus bisa membaca peluang-peluang bisnis yang ada. Sekian, itu tadi ulasan yang saya berikan mengenai perubahan pasar yang terjadi di Indonesia dan apa yang saya lakukan sih jika saya itu adalah pelaku bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.